Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan ini pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, inayah dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan ibadah dan hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada malam hari ini Pak Kiai Suyuti izin karena ada rakor rektor se-Jawa Timur di Malang mulai kemarin sampai besok sehingga tidak bisa hadir di majelis kita pada malam hari ini, dan kita telah mendapatkan restu untuk bagaimana kalau majelis kita gunakan untuk sinau bersama-sama memahami hadis yang selanjutnya untuk kita carikan pelajaran bagi kita, untuk kita pedomi. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana biasa kita memiliki 10 kelompok jamaah khataman Al-Quran yang kita istilahkan dengan arisan khataman Al-Quran pada setiap Rabu malam Kamis, waktunya untuk membacakan doa khatmil Quran. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, mari majelis kita pada malam hari ini kita awali dengan bacaan Ummul Quran ala hadiniyah sholihah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa auladi wa dzurriyyati wa anil baiti wa suli wa furu'ihi thumma ila jamil ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was salihin wa sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wal muhsin wa jamil mujahidin fis sabilillah rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita bacakan doa khatmul Quran. Sebelumnya kita membaca surat Ikhlas 3 kali dan Falaq Binas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى صراطك وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرفة ختم القرآن وألبسنا بخلعة ختم القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر منيسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنات رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمات كرامة وبكل آيات سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء. وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر زراءه ووكلاءه وعساكره إلى يوم الدين واكتب السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين والمقيمين في برك وبارك من أمة محمد عليهم أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولأرواح أولاده وأزواجه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأستاذنا وأقربائنا ومشايخنا ولمن له حق علينا ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Malam hari ini kita akan bahas hadis yang ke-34. Al-hadis rabi'u wa salasun. Hadis yang ke-34. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu berkata, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
marra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bi lisanihi. Jika tidak mampu, maka ubahlah dengan lisannya. Fa illam yastati fa bi qalbihi. Jika tidak mampu, maka tolaklah dengan hatinya. Wa dzalika ad'aful iman, dan hal tersebut adalah selemah-lemah iman. Rawahul Muslim, hadis riwayat Muslim. Hadis ini sangat populer, sangat terkenal di masyarakat kaum muslimin. Jadi hadis ini termasuk hadis sahih dan kita seringkali mendengar, hampir semua umat Islam mendengar hadis ini sehingga tidak asing. Cuman persoalannya sekarang adalah bagaimana caranya kita mengamalkan dari hadis ini. Karena bahwa perintah untuk mencegah kemungkaran itu hukumnya wajib. Sehingga kita ini mempraktekkan ini tidak semudah yang kita gambarkan. Sederhana saja. Kita berada di satu tempat yang jelas-jelas tempat itu adalah tempat maksiat. Semua orang tahu bahwa tempat itu adalah tempat maksiat. Bahasa masyarakatnya dilokalisasi. Siapa orang yang tidak tahu bahwa dilokalisasi itu adalah tempat maksiat? Semua orang tahu. Lalu bagaimana sekarang kita untuk melaksanakan perintah marra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi? Apakah kita akan datang ke tempat itu lalu kita berpidato atau kita nempel stiker setiap pintu, tidak boleh melakukan perzinaan di sini, seperti itu? Nah, ini penting loh, ini hadis ini terkenal, ya kita biasa. Nah, maka ini kalau kita salah memahami hadis ini, ya menjadi bahaya, seperti kasusnya bom Bali. Siapa yang tidak percaya kalau di Bali itu ada sumur kan itu? Nah, ini sing dewasa sing tahu, sing anak-anak tidak tahu. Sumur itu kan. Di Kuta, di semuanya itu tahu itu. Nah ini kalau kita memakai ini hadis ini letterlek seperti ini, ya maka otomatis melakukan itu. Jadi dengan demikian maka ini penting kita memahami kandungan daripada hadis ini, bagaimana caranya kita. Di dalam sarah kitab Arba'inun Nawawiyah ini dijelaskan bahwa pada hakikatnya di dunia ini antara kebenaran dan kebatilan itu selalu bersama. Jadi itu sunatullah. Ya enek awan, enek bengi, enek lanang, enek wedok, kan gitu. Ada laki, ada perempuan, ada hitam, ada putih, ada baik, ada buruk, itu selalu. Dan mereka berlomba untuk saling mempengaruhi. Nah, siapa yang paling kuat? Ya itulah yang terjadi di masyarakat kita. Kalau kebenaran yang terjadi yang kuat, maka yang batil itu tidak terjadi. Tetapi kalau yang kuat itu adalah yang batil, maka kebenaran itu tidak terjadi. Nah, seperti itu. Nah, inilah cara memahaminya bahwa itu di situ. Kedua-duanya. Maka disitulah medan dakwah kita untuk mengajak amar ma'ruf nahi mungkar itu. Karena bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah adalah
sebaik-baik manusia. Kuntum khaira ummati ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, artinya sesuatu yang baik, dan mencegah dari yang mungkar. Al-Quran surah At-Taubah ayat 71. Jadi kita ini yang terbaik dari manusia, jadi umat Islam itu seperti itu. Persoalannya bagaimana kita melakukan amar ma'ruf itu, mencegah perbuatan yang mungkar. Hadisnya, ayatnya jelas, marra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Jelas. Tetapi bagaimana cara melaksanakannya? Di sini para ulama mensepakati bahwa pertama, hukumnya wajib melakukan amar ma'ruf itu, mencegah kemungkaran itu. Lalu yang kedua adalah bahwa untuk melakukan pencegahan kepada kemungkaran itu, para ulama sepakat bahwa biyadih itu bermakna kekuasaan. Sekarang persoalannya adalah kekuasaan itu adalah bagaimana seseorang memiliki pengaruh yang kuat. Apa yang disampaikan, apa yang diperintahkan itu ditaati karena memiliki kekuasaan. Maka dulu di Indonesia itu ketika terjadi tahun berapa itu ada PRR, ada DITI itu, maka mengangkat presiden sebagai waliul amri daruri bisyauka, sebagai wali, jadi kepala pemerintahan yang darurat karena kekuasaannya, dia memiliki senjata, maka memerangi orang yang melakukan bugot, berontak itu boleh. Jadi tidak melihat siapakah orang itu, agamanya apa, itu tidak, karena melakukan perlawanan terhadap negara yang sah, maka itu diberikan kekuasaan untuk melakukan perlawanan, untuk melakukan pemberantasan. Nah, itu kalau kita punya kekuasaan maka kita bisa. Jadi dulu, jadi Soekarno itu pernah dideklarasikan sebagai waliul amri daruri bisyaukah, untuk melawan, untuk merapa? Untuk meredakan pemberontakan DITI. Sekarang kembali, bagaimana kita akan memiliki kekuasaan? Itu kalau kita tidak berada di wilayah penguasa, itu tidak mungkin. Ya paling tidak jadi bupati, paling bawah jadi lurah, jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden. Harus seperti itu. Nah sekarang kalau kita tidak belajar bagaimana untuk menjadi penguasa, ya tidak bisa. Maka di sini ini akhirnya agak sedikit kita sampaikan. Maka di sini pentingnya kita belajar tentang fikih siasat, tentang fikih politik. Untuk apa? Untuk mengartikan ini. Kalau kita tidak bisa mengartikan seperti ini, ya kita bahaya. Kita melakukan ini ada perlawanan. Coba seperti tadi contoh kasusnya di tempat lokalisasi itu apa yang kita lakukan? Semua orang tahu bahwa itu di tempat maksiat. Apakah kita akan datang lalu bawa pacul seperti itu terus mengatakan apa-apa, ataukah kita seperti apa? Nah, ini tidak bisa dilakukan seperti itu. Ini harus penguasa. Nah, di dalam kekuasaan, apakah bupati, gubernur atau kepala desa itu memiliki mekanisme, ada tata pemerintahannya. Kalau di zaman Rasulullah tata negara itu masih sederhana. Kalau sekarang itu adalah sangat detail tata pemerintahan itu. Jadi tata hukum negara itu adalah sangat detail. Jadi orang tidak gampang. Ini berdalih melaksanakan perintah agama itu dia akan jadi bahaya. Contoh sederhana, ini contoh. Tapi ini jangan diartikan jadi
ngelokne sopo itu tidak. Sama sekali kita tidak hanya memberikan contoh. Ketika di masyarakat di lingkungan kita ada selingkuh lalu tertangkap basah, terus itu ditangkap, terus sampean merasa tahu bahwa ini sebuah kemungkaran, lalu apa sampean melakukan? Ini dirajam karena perintah agama. Nah, maka kalau sampean melakukan seperti itu, maka nanti pakai hukum nasional bahwa Anda melakukan tindak kekerasan. Maka nanti sing masuk penjara bukan orang yang melakukan itu, tapi sampean karena sampean melakukan apa itu kekerasan, tidak kekerasan, penganiayaan terhadap orang lain karena tidak memenuhi kewenangan. Lalu siapa yang melakukan penindakan terhadap orang yang melakukan tindak pidana itu atau melakukan kejahatan atau melakukan kemungkaran? Maka di situ ada polisi, ada jaksa, ada hakim, lalu nanti dimasukkan di LP. Nah, ini kan harus dipahami. Jadi jangan sampai kita karena memahami hadis ini langsung potong pendek, lakukan ini. Nah, ini kata seperti itu. Jadi siapa yang berzina maka itu harus dirajam, saman pentungi kan gitu. Nah, itu sampai jadi melakukan tindak pidana. Nah, ini pentingnya. Maka di sini kita harus mengerti bagaimana tata pemerintahan itu. Dengan demikian maka apa yang mau kita sampaikan, agar kita memiliki kekuasaan maka kita harus belajar. Maka di sini di Masjid Nahdlatul Ummah ini akan kita bangun pesantren mahasiswa yang memiliki konsentrasi, salah satunya adalah melakukan studi politik Islam. Untuk apa? Untuk mendidik generasi muda agar dia memiliki kekuasaan, memiliki kemampuan keagamaan yang mumpuni, lalu bisa mempraktekkan. Kalau tidak seperti itu, ya kita tidak bisa. Akhirnya apa? Banyak orang yang kita lihat, ya agamanya ya Islam, ya kuasa, ya punya pengaruh dan sebagainya, tapi tidak melakukan tindakan-tindakan yang seperti itu. Karena apa? Karena tidak bisa melakukan, karena aturan hukum yang berlaku tidak memberikan kesempatan. Contoh nih, ini contoh sederhana. Bagaimana proses memindahkan aktivitas di lokalisasi, katakan aku ora ngomong sing ning Ponorogo, paling ndak sing ning Doli ya ben ketok kan gitu kan. Semua orang tahu, lek nek gini kan tidak tahu. Doli atau di apa itu Kramat Jati ya, di Kramat Tunggal di Jakarta itu bisa dipindahkan. Nah, itu adalah melalui proses yang sangat panjang. Bagaimana DPR-nya, bagaimana muspidanya sampai perangkat semuanya. Itu harus disosialisasikan dulu, tidak gampang itu. Sama pengalaman di tempat kita. Mudah-mudahan kalau di Ponorogo tidak ada lah tempat-tempat seperti itu. Doa kita. Jadi kita berdoa mudah-mudahan tidak ada. Nah, jadi dengan demikian proses ini harus diketahui bagi kita generasi Muslim. Nah, maka penting untuk mengerti bagaimana strategi cara yang seperti itu. Karena apa? Untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu Allah memberikan cara, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Jadi kalau kita ngajak berdakwah itu bil hikmah, artinya dengan bijaksana. Jadi tidak boleh memaksakan kehendak karena situasinya. Karena nanti juga di sini para ulama itu juga memberikan tuntunan, jangan sampai kita ini melakukan sesuatu itu madorotnya lebih besar. Nah, ini harus kita tahu itu. Nah, dengan demikian maka bagaimana untuk melakukan pencegahan kemungkaran itu dengan kekuasaan itu, maka terlebih dahulu orang itu harus kuasa.
Nah, setelah kuasa maka harus merumuskan tata cara proses agar itu bisa dilakukan pencegahan daripada kemaksiatan. Kalau kita tidak memiliki itu, jadi kita tidak bisa, maka ciptakan aturan. Jadi apakah itu perda kalau di daerah, ataukah itu keputusan peraturan bupati, apakah itu perda provinsi atau keputusan gubernur, apakah itu undang-undang ataukah itu peraturan presiden. Itu caranya. Nah, ini proses melakukan kekuasaan itu tidak semudah yang kita pahami, karena ini adalah merupakan doktrin yang sangat mendasar, perlu perangkat lainnya. Yang kedua, apabila kita tidak punya kekuasaan itu, maka fa'ilam yasati fabilisani. Jadi kita memberikan nasihat, pidato-pidato. Kalau sekarang nulis neng WA. Nah, itu kalau di WA manfaatkan media sosial itu dengan yang baik-baik. Jangan sampai kita membuat tulisan-tulisan di WA itu yang tidak baik. Baik itu seperti apa Pak Sufi? Sederhana saja kita. Baik itu adalah ada standarnya. Buruk itu juga ada standarnya. Jadi kalau di dalam dunia kerja itu ada SOP-nya, standar operasionalnya. Itu harus ada. Sebab kalau tidak nanti itu kita akan menafsirkan sesukanya sendiri. Kalau saya tidak suka dengan Pak A, maka kita dikatakan itu perbuatanmu itu terlarang. Dasarnya apa? Aku nggak suka. Tidak seperti itu. Jadi baik buruk itu didasarkan kepada apa? Kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti itu. Kalau tidak ada itu maka kita akan sulit. Contohnya, ini contoh yang untuk mengetahui baik buruk. Mungkin di wilayah yang kita tidak tahu di mana namanya, itu ada budaya yang kalau bersyukur, ucapan terima kasih mendapatkan apa saja itu diluapkan dengan senang-senang. Senang-senangnya itu diwujudkan dengan pesta. Pesta itu diwujudkan dengan meluapkan rasa kegembiraan, kesukaannya yang melampaui. Akhirnya seneng minum-minum, seneng terus sing ngono-ngono kae pokoknya. Nah, seperti itu. Nah, ini ada di masyarakat yang seperti itu. Tapi kalau itu di masyarakatnya dia biasa, baik saja. Kalau ada orang yang mengatakan, "Mas, sampean acara pesta ini tidak baik." Itu kita malah dimusuhi di masyarakat itu, karena masyarakatnya mayoritas pakai seperti itu. Bagi orang yang mengatakan itu tidak baik, nggak bisa. Sekalipun logika dia jelaskan. Ini akibatnya adalah orang yang suka mabuk itu adalah lupa ingatan. Kalau lupa ingatan akhirnya menjadi suka marah. Kalau suka marah dia gampang bikin keributan. 1, 2 itu duitnya banyak, itu poya-poya habis malam berapa segala macamnya dan sebagainya. Lalu yang ketiga itu tidak baik dengan kesehatan. Itu mereka jelaskan dengan rasional pun tidak menggunakan dogma agama, itu tidak bisa menerima karena masyarakatnya menganggap itu adalah yang paling baik, yang lumrah. Nah, jadi dengan demikian kalau tidak pakai ukuran baik buruk itu, maka kita tidak bisa untuk mengatakan dari mana itu baik, itu buruk dari mana. Ini menurut agama kita tidak boleh. Agama kita bersumber dari apa? Dari Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti itu. Nah, maka dengan demikian baik buruk itu tidak bisa untuk dipakai untuk berdasarkan masyarakat, kecuali harus pakai dasar. Nah, dengan demikian maka ketika kita tidak punya kekuasaan, maka kita memberikan nasihat. Jadi kalau pas ketepaan kita dipercaya di masyarakat menjadi tokoh masyarakat, menjadi orang tua atau orang yang mengerti tentang
kehidupan di lingkungan itu, maka ketika kita tahu ada kemungkaran, kita memberikan nasihat juga yang baik. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang malah menjadikan tidak baik. Jadi maka tadi sudah kita sampaikan bagaimana caranya, wal mau'izatil hasanah. Jadi memberikan nasihat dengan cara yang baik. Jadi jangan sampai kita malah menjadikan orang lain itu tidak suka. Kalau sudah nasihat ora duwe awake dhewe ya biasa nih masyarakat ya ora diakoni, juga kita tahu itu. Juga kita seandainya memberikan nasihat ya ora dipercaya memang karena kita tidak diakui dan kita juga tidak memiliki kekuasaan tadi itu. RT saja tidak kan gitu. Ketua RT ya ora, lurah apa meneh. Nah ini terus kita tahu bahwa ini tidak boleh. Dan ini bahwa kita tahu bahwa itu kemungkaran, mengatakan seperti itu lalu kita melakukan pencegahan terhadap kemungkaran itu bentuk daripada keimanan kita. Kalau kita tahu itu tidak ada ekspresi sama sekali, wis biasalah wis. Ketika terjadi ngono wis manggone wis ngono kuwi ora masalah. Ini menandakan bahwa api iman kita itu sedang redup. Nah, ini harus kita pelihara. Lalu bagaimana agar kita tidak, karena tadi dijelaskan bahwa ulama sepakat untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu hukumnya wajib. Maka kalau orang tidak melakukan maka itu dosa. Maka kalau kita sudah tidak seperti itu, maka kita paling tidak setuju. Hati kita mengatakan aku ora setuju enek tempat maksiat ini. Dan dia serius, ora setujui ora mau neng lesane tok, ora setuju tapi mendapat manfaat dari tempat maksiat itu. Umpamane, ini umpama ora tenanan. Kene tempat maksiat yang sangat ramai sekali, jadi orang banyak belanja di situ karena di situ pertukaran uang luar biasa. Terus ning sebelahe apa itu dodol klambi api-api, jilbab lan sak tinggalane api-api. Lah sing tuku sing bakul-bakul kuwi mau bakul sebelah iki sing bakul maksiat. Nah itu bagaimana kan gitu. Kita mendapat manfaat dari situ itu. Nah ini harus kita hitung ulang. Nah, dengan demikian maka yang ketiga ya tadi itu ketika kita wis ora duwe pengaruh lan sebagainya maka fa'ilam yastati fa biqalbihi. Jadi kita harus menyatakan hati kita tidak setuju terhadap adanya apa itu tempat maksiat itu. Karena kalau sudah seperti itu maka insya Allah kita sudah gugur kewajiban dari memerangi. Karena apa? Kekuasaan ora duwe. Aku pidato ya ora payu. Aku ngandani ya ora digugu. Masalahnya apa? Ini tempat prostitusi ini sudah legal, semuanya ada. Jual miras di situ juga punya izin. Semuanya ada. Terus semuanya wis pokoknya wis dikuati kabeh. Terus sampean pidato ning ngono ngelek kuwi wis ora payu. Lalu bagaimana? Kewajiban kita, maka kewajiban kita adalah kita tidak setuju dengan adanya seperti itu. Dengan demikian itu seperti sudah selesai. Selanjutnya adalah ini yang penting bahwa kewajiban kita itu wajib itu menurut ulama di sini itu ada dua. Jadi untuk mencegah kemungkaran itu ada fardu ain, ada fardu kifayah, tergantung pada posisi diri kita. Jadi awake dhewe seperti orang awam seperti kita selama ini pemimpinnya kita yakin pemimpinnya muslim, presidennya muslim, terus gubernure muslim, muslimah, terus bupatine muslim, lurahe muslim, semuanya muslim, saya yakin dia melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, dengan demikian ini sudah diwakili oleh mereka. Karena kita tidak ada kapasitas untuk itu, maka kita tinggal pada posisi yang terakhir untuk mendoakan. Ya Allah, mudah-mudahan kita diselamatkan dari mara bahaya ini. Karena apa? Di dalam syarah itu dijelaskan kalau
umat Islam di komunitas itu ada kemungkaran, tidak melakukan apapun sampai selemah-lemah iman, artinya tidak setuju saja, tidak punya, artinya sudah api keimanannya sudah padam, maka itu azab Allah akan datang. Nah, maka dengan demikian kita masih selalu berdoa bagi kelompok Syafi'i bahwa sampai meyakini setiap sholat subuh itu masih menggunakan doa kunut. Karena apa? Meyakini bahwa tugas untuk amar ma'ruf nahi mungkar itu belum selesai. Maka kita meminta di doa kunut itu. Nah, itu doa kunut itu meyakini bahwa kita masih ada kejahatan-kejahatan. Mengapa harus pakai doa kunut? Nah, termasuk kalau ada tolak balak pakai kunut nazilah dan sebagainya itu. Nah, ini pentingnya kita memahami daripada hadis yang sangat terkenal sekali. Hadis ini sangat terkenal. Semua orang insya Allah umat Islam mengerti. Sekalipun tidak hafal teks hadisnya, tapi ngerti bahwa kita ini diperintahkan untuk mencegah perbuatan mungkar. Kalau tidak bisa dengan kekuasaan, ya dengan lesan. Kalau tidak dengan lesan, ya kita pakai berdoa. Mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sudah Isya. Mungkin ada yang ingin membantu karena ini sinau bersama tentang pentingnya kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tidak ada, masih ada? Pun jenenge apa jenenge? Ganteni gitu. Kalau tidak ada, mari ada. Kalau tidak ada, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.